Oke, kita akan membahas soal-soal pretest TOEFL paper ya ini di halaman 186. Kita mulai dari bagian structure. 15 nomor pertama merupakan fill in the blank atau melengkapi bagian yang hilang. Soal nomor satu, kalimatnya berbunyi the North Pole bla 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 a latitude of 90 degrees north. The North Pole ini adalah subjek, kemudian ada bagian yang hilang. Setelahnya itu tidak ada kata kerja. Dari mana kita tahu tidak ada kata kerja? Karena di sini adalah artikel, latitude itu kata benda, of adalah preposition, 90 itu numbers ya nominal, bisa sebagai determiner menunjukkan jumlahnya berapa gitu. Kata benda setelahnya ini degrees, kemudian ada north. Nah, mungkin karena ini singular subject gitu ya, kita juga bisa paham bahwa kata kerjanya ada S-nya gitu ya harusnya. Tapi ini degrees itu tidak bisa jadi kata kerja, hanya sebagai kata benda. Sehingga kita harus melengkapi kalimat ini dengan kata kerja. Kalau opsi A itu ada subjek, ada kata kerja. Ini artinya double subject gitu ya, karena di antara subjek the North Pole dengan it itu tidak ada konektor, tidak ada conjunction. Jadi double subject, maka tidak bisa kita pilih. Kalau Bravo is having, ini berarti kalau kita tempatkan di sini, si kalimatnya akan memiliki tenses present continuous, yang artinya sesuatu sedang dilakukan, sedang berjalan dalam proses, ada periodenya gitu ya. Nah ini padahal North Pole itu memang latitude-nya selalu 90 degree ke utara. Jadi ini adalah sesuatu yang permanent. Jadi tidak bisa pakai present continuous, tapi harusnya simple present tense. B tidak bisa kita pilih. Kalau yang Charlie, which is having, ini which-nya adalah uh, bisa berfungsi ganda ya, konektor dengan subjek. Kemudian is-nya adalah kata kerja, sama dengan having-nya. Tapi kalau ini seperti ini juga nanti sama saja. The North Pole-nya akan masih belum punya verb. Karena uh, verb is having itu menjadi kata kerja untuk subjek which is untuk which gitu ya, yang juga berfungsi ganda sebagai eh, konektor gitu. Jadi yang tidak bisa kita pilih juga yang Charlie, yang bisa adalah opsi delta has, karena ini adalah singular subject maka kata kerjanya sudah betul pakai has gitu. Jadi jawaban yang benar adalah opsi delta, sehingga tensisnya adalah simple present tense. Nomor dua, the city of Beverly Hills is surrounded on bla 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 the city of Los Angeles. Kita lihat di sini seperti biasa ya, identifikasi dulu. Sudah ada apa, belum ada apa dalam kalimatnya. Subjeknya adalah the city. Beverly Hills tidak bisa jadi subjek karena di depannya ada of. Kemudian ini sudah ada kata kerja nih, is surrounded. On ini adalah preposisi. Kemudian setelah bagiannya hilang, ada kata benda, ada preposisi, ada kata benda lagi. Berarti ini kita pilih yang mana gitu ya. Kalau yang alfa ini salah. Kenapa? Karena nantinya kalau kita pilih its sides, antara its sides dengan the city tidak ada preposisi. Tidak bisa ya kalau kata benda berderetan seperti itu tanpa ada preposisi. Kalau yang Bravo, the sides are ini nanti tidak punya konektor. Ada dua klausa, betul. Yang satu subjeknya ini, kata kerjanya ini. Yang satunya lagi subjeknya ini, kata kerjanya ini. Tapi di antara keduanya gitu ya, kedua pasang subjek dan verb tersebut, kalau kita pilih yang Bravo tidak ada eh, konektornya yang hubungan kedua klausa tersebut. Sama seperti opsi Charlie gitu. Antara it is ya subjek it is dengan subjek the city is surrounded itu tidak ada konektornya, tidak bisa juga. Jadi yang bisa adalah opsi delta, all sides by. Nah di sini all sides
itu adalah noun phrase, diikuti preposisi by, diikuti lagi noun phrase, preposisi, noun phrase. Tuh. Ini bukan noun phrase, ini noun saja ya, nama. Karena nama walaupun ada dua kata, tapi dia satu dihitungnya. Jadi nomor dua jawabannya adalah yang delta. Karena kalimat ini tidak membutuhkan, kalau mau dijadikan dua klausa, kurang konektor gitu. Maka kita pilih yang bisa satu klausa saja. Tapi posisinya tetap harus berarti gitu ya, antara frase-frase ini harus tetap eh, seimbang gitu penempatannya, yaitu dengan adanya preposisi. Kita lanjut nomor tiga. Ini uh, bagian yang awal yang hilang. Kemudian ada Greyhound, koma gitu ya. Can achieve speeds up to 36 mile per hour. Itu di sini so far gitu ya dalam soal ini ada satu koma. Setelah koma kemudian ada kata kerja can achieve. Nah, berarti kalimat ini belum punya subjek. Kenapa? Karena dengan adanya koma di sini tidak bisa membuat gitu ya, Greyhound ini tidak bisa jadi subjeknya can achieve. Jadi kalau kita pilih Alpha, Bravo, ataupun Charlie ya, ketiga opsi ini, itu nantinya tetap salah karena Greyhound tidak bisa jadi subjek untuk can achieve. Jadi yang bisa hanya opsi delta. The fastest dog, the greyhound. Jadi subjeknya sebenarnya adalah the fastest dog. The greyhound-nya itu jadi apositif atau informasi keterangan tambahan yang mengacu kepada the fastest dog. Apa sih anjing tercepat? Yaitu greyhound. Nah, nanti sebagai subjek ya, the fastest dog, kata kerjanya adalah can achieve. Gitu. Kita lanjut nomor 4. Marmots spend their time foraging among meadow plants and flowers or bla 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 on rock cliffs. Di sini kalimatnya sudah punya subjek, sudah punya kata kerja. Kemudian ada verb ing di sini, ada uh, conjunction yang menghubungkan plants dengan flower. Kemudian di sini ada lagi nih conjunction or. Nah, ini kita harus memetakan. Or ini menghubungkan antara apa dengan apa. Gitu ya. Apakah ini tuh, dengan sesuatu lainnya. Artinya dengan kata benda ya. Kan kalau ada conjunction, sebelum dan sesudahnya itu harus paralel. Harus setara gitu. Karena ini eh, kata benda gitu ya. Apakah harus kata benda semua gitu. Kalau misalkan kalau kata benda semua kita bisa pilih eh, yang Charlie misalkan. Nanti kalimatnya jadi bunyi Marmots spend their time foraging among meadow plants and flowers or the sun on rocky cliffs. Artinya si the sun ini masih menjadi subjek dari objek dari verb ing foraging. Apakah kita bisa foraging the sun? Foraging itu apa? eh, berkelana gitu ya, mengeksplor gitu. Tidak bisa gitu ya. Eh, Coba lihat foraging biar lebih paham. Foraging, oh mencari makan ya sorry, mencari makan. Apakah bisa gitu ya cari makan di matahari? Tidak masuk akal gitu kan. Maka berarti ini or di sini bukan menghubungkan dengan ini. Tuh. Dengan yang mana ada dua kemungkinan lagi selain ini. Misalkan menghubungkan span. Berarti kata kerja dengan kata kerja lainnya. Dalam opsi kata kerja ada di opsi alpha. Gets sun. Tapi di sini kata kerjanya pakai s. Kalau dia sejajarnya dengan span, maka subjeknya sama-sama marmots. Marmots di sini plural. Jadi kata kerjanya harusnya tidak pakai s. Maka bukan menghubungkan span. Berarti pilihan yang
Tersisa satu nih, yaitu menghubungkan dengan verb ing. Nah, berarti ini yang verb ing satu-satunya hanya yang bravo. Yang bravo ini artinya uh, sunning on rocky cliffs, itu seperti berjemur di uh, bebatuan gitu ya. Jadi ini jawaban yang benar adalah yang bravo. Karena kalau yang delta ini berarti adjektif kan sesudahnya. Nah kalau kata sifat atau adjektif itu setelahnya harus ada kata benda lagi gitu. Karena kan di sini meadow plants and flowers ya. Berarti ini kan yang dihubungkan kata benda gitu. Berarti kalau di sini pakai adjektif harus ada kata bendanya lagi. Sehingga kalau hanya Sani saja ini masih kurang. Jadi jawaban nomor 4 adalah yang bravo. Kita lanjut ke nomor 5. The greenhouse effect occurs bla 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 heat radiated from the sun. The greenhouse effect ini subjeknya adalah effect, kata kerjanya occurs. Kemudian ada heat radiated from the sun. Nah, heat di sini adalah objek. Kemudian dilengkapi diberi keterangan dengan kata radiated. Kata radiated di sini uh, ini sudah disederhanakan gitu ya. Karena sebagai anak kalimat ini heat adalah kata benda, berarti radiated from the sun ini adalah adjective clause. Karena yang menerangkan kata benda adalah adjective clause, berarti berarti di sini eh, kita tinggal lihat saja dalam opsi gitu ya. Karena udah ada subjek, udah ada verb. Kemudian kita juga sudah memetakan bahwa radiated from the sun itu menjelaskan objek heat. Kita tinggal pilih kalimat yang nggak bikin ngawur. Opsi yang nggak bikin kalimatnya ngawur. Kalau opsi alfa dengan bravo, ini keduanya adalah pola kalimat ya, di mana subjek eh, di mana subjeknya muncul eh, subjeknya itu atmosfer ya, muncul setelah kata kerja das. Ini sama ya, dua opsi ini. Maka tidak usah kita pilih. Kenapa? Karena semua pertanyaan dalam eh, structure and written expression TOEFL itu dalam bentuk statement atau pernyataan, bukan eh, kalimat tanya. Jadi kita tidak usah eh, hiraukan yang alfa dan bravo. Kemudian kita coba aja yang Charlie kita taruh dalam kalimat. Nanti kalimatnya jadi berbunyi, the greenhouse effect occurs when the Earth atmosphere traps heat radiated from the sun. Jadi kalau kita pilih opsi Charlie, ini adalah jawaban yang benar. Kenapa? Karena di sini diawali oleh konektor. Karena kan tadi ini adalah induk kalimat ya dengan subjek, effect, dan kata kerja occurs. Kemudian kalau kita mau memasukkan klausa lagi harus ada konektor dulu dengan subjek ini dan kata kerjanya ini. Gitu. Jadi trap hits. Hit di sini menjadi objek dari kata traps, kata kerja traps. Itu kalau yang delta ini belum ada konektornya. Jadi salah juga. Maka nomor 5 jawabannya yang benar adalah Charlie. Nomor 6, the Rose Bowl, blah 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 place on New Year's Day is the oldest postseason collegiate football game in the United States. Di sini kalimatnya punya dua koma. Kalau punya dua koma begini, biasanya yang di depan koma pertama itu adalah subjek. Di belakang koma kedua adalah kata kerjanya. Jadi ini di tengah-tengah ini biasanya adalah adjective clause yang menerangkan subjek gitu. Karena dia kalau menerangkan objek kan nanti akan ada di belakang ya. Kalau dia menerangkan subjek bisa juga sih di depan sini. Gak ada masalah. Tapi di sini setelah subjek jadi akan ada dua koma seperti ini. Nah, kalau dia di depan subjek sih nanti komanya hanya ada satu ya. Kalau seperti ini berarti kita lihat dulu gitu. Kalau ini eh, yang di dalam koma ini
harus benar strukturnya. Itu antara lengkap atau sudah disederhanakan. Kita tempatkan saja kalau yang alfa. The Rose Bowl, takes place ini tidak bisa. Kenapa? Karena Rose Bowl-nya tidak bisa jadi subjek untuk kata kerja takes karena di sini ada koma. Kalau yang Bravo, it takes ini nantinya ini bisa jadi klausa gitu ya. Tapi di antara kedua klausa tersebut tidak ada eh, tidak ada konektornya gitu. Padahal kan kalau ada dua klausa harus ada satu konektor gitu kan. Kemudian kalau yang Charlie ini adalah yang betul. Jadi which ini berfungsi ganda sebagai konektor dan juga subjek dengan kata kerjanya takes. Kalau yang Delta ini took berarti verb 2. Kalau verb 2 dia kan tidak bisa jadi bentuk sederhana ya. Bukan merupakan hasil penyederhanaan gitu. Maka ini juga subjeknya harus ke sini nempelnya. Padahal kan ada koma nggak bisa gitu ya. Jadi nomor 4, no, opsi delta juga masih salah yang delta. Maka nomor 6 jawabannya adalah yang char. Kita lanjut ke nomor 7. Experiments bla 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 represent a giant step into the medicine of the future. Di sini ada subjek ya. Hampir 90%. Di awal kalimat itu adalah subjek, kemudian ada bagian yang hilang, setelahnya ada kata kerja represent. Apakah represent bisa jadi kata kerja eksperimen? Secara seperti ini sih bisa ya, karena eksperimennya plural, representnya tidak perlu pakai S. Kita langsung saja, ini syarat minimalnya udah ada, tinggal kita lihat di opsi yang nggak bikin kalimatnya kacau. Kalau yang alpha using gene therapy ini kalau kita tempatkan di nomor 7 berarti ini adalah adjective clause yang sudah disederhanakan dan si adjective clause-nya tersebut itu sifatnya aktif. Makanya ketika disederhanakan jadi tersisanya adalah verb ing. Itu kalau yang Bravo, use gene therapy, ini use-nya akan jadi kata kerja untuk subjek eksperimen. Padahal dengan represent tidak ada conjunction, tidak ada and or but dan sebagainya. Maka opsi Bravo tidak bisa. Kalau yang Charlie ini double subject. Experiments dengan they sama-sama jadi subjek untuk use nantinya. Dan lagi juga antara use dengan representnya tidak punya tidak punya conjunction. Atau kalaupun misalkan oh kan tapi tetap bisa jadi dua klausa. Iya, tapi masih juga salah karena tidak punya konektor ya. Kalau yang delta ini sama sebenarnya seperti yang Charlie. Gene terapinya jadi subjek, usesnya jadi kata kerja. Tapi antara pasangan subjek verb ini dengan subjek verb ini tidak ada konektor di antaranya. Maka nomor 7 yang benar adalah yang alpha. Karena dia sudah disederhanakan dan sifat si anak kalimatnya adalah aktif makanya jadinya ing. Kita lanjut ke nomor 8. Bla 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 of the Hawaiian coastline are living, others are dead. Di sini ada satu koma. Kalau ada satu koma, biasanya sebelum koma adalah anak kalimat. Ya, ini adalah anak kalimat. Setelah koma adalah induk kalimatnya. Itu. Kalau induk kalimat ini udah oke nih. Ini subjeknya, ini kata kerjanya. Anak kalimat itu ada konektornya. Maka kita pilih saja, kita lihat yang punya konektor adalah opsi alpha. While jadi konektor, sometimes ini adalah subjeknya. Kalau of itu preposisi, coral reefs adalah object of preposition ya, tidak bisa jadi subjek. Jadi kata kerja are yang sebelum koma itu ngikut ke merupakan kata kerja untuk subject types. Nah, kalau yang Bravo, Charlie dengan Delta ini tidak punya konektor, maka tidak bisa kita pilih. Jadi nomor 8 jawabannya yang alpha. Kalau nomor 9, Nimbus stratus clouds, ini adalah subjeknya. Are adalah kata kerjanya. Thick dark gray ini merupakan adjektif untuk clouds.
Kemudian ada bagian yang hilang dan ada kata kerja for boat dengan objek kata benda rain. For boat di sini kata kerja ya di sini. Jadi sebelum hujan gitu, pertanda sebelum hujan. Kalau forehead, forearm itu kata benda ya. Tapi kalau foreboard karena jadi ngikutnya ke belakangnya setelah for-nya apa? Kalau forehead, forearm, head sama dengan arm adalah kata benda. Kalau board ini adalah kata kerja. Berarti gitu ya kita pilih yang jangan merusak karena sudah ada nih yang utamanya clouds are gitu ya. Tinggal kita lihat berarti apa yang bisa ditambahkan di sini. Kalau opsi alpha, what ini berarti eh, nantinya si what ini akan jadi ketika ditaruh di sini gitu ya. Jadi what for both rain itu menjadi noun clause. Padahal di sini eh, kalau noun clause kan jadinya objek atau subjek ya. Padahal di sini di depannya itu adalah objek gitu. Tidak bisa. Kalau yang Bravo Kalau yang Bravo ini yang bisa. Kenapa? Karena nanti which for both rain itu menjadi adjective clause. Which-nya berfungsi ganda sebagai konektor dan juga subjek yang diikuti kata kerja for both. Kenapa for both-nya sudah betul tanpa tidak pakai s? Karena dia which-nya ini juga menggantikan kata clouds. Jadi subjek antara clouds dengan subjek for both ini sama gitu. Walaupun di sini jadinya objek ya, tapi di sini jadinya subjek gitu. Maka plural tidak pakai s. Kalau yang Charlie dengan Delta ini nanti akan eh, double ini ya, double subjek gitu. Karena kan kalau what sudah bisa di dalamnya ada subjeknya. Bisa ya bisa jadi subjek juga gitu. Kalau yang which ini tadi karena dia sama gitu ya antara yang dijelaskan ini menjadi subjek untuk for both maka tidak perlu lagi ada they-nya gitu. Jadi nomor 9 jawabannya adalah Bravo. Kita lanjut ke nomor 10. Some economics now suggest that home equity loans are merely a new trap to push consumer beyond bla bla bla. Di sini kalimatnya diawali economist adalah subjek, kemudian ada kata kerja suggest, ada konektor, home equity loans, ini jadi subjek lagi, nggak masalah karena kan udah ada konektor ya. Ini kata kerja, push consumer beyond, beyond apa nih? Kita lihat di opsi alpha, they can afford. Kalau mau pilih alpha atau bravo juga sama ya. Alpha bravo berarti ini akan ada klausa ketiga. Jadi kan tadi udah ada dua nih. Udah ada dua pasang subjek kata kerja, subjek kata kerja. Kalau kita tambah yang ABC, yang C juga sama ya, nanti akan ada tiga klausa. Tapi kalau kita pilih yang alfa dengan bravo, antara klausa kedua dengan ketiga tidak ada konektornya. Tidak bisa gitu ya. Maka yang bisa adalah opsi Charlie. What is affordable itu adalah noun clause dengan konektor dan subjeknya adalah what, kata kerjanya is. Maka ini noun clause ini menjadi objek untuk kalimat nomor 10 ini. Kalau yang delta ini belum punya subjek dan juga verb be ya. Kalau able tuh biasanya ada verb be-nya. Jadi ini masih jauh dari kata lengkap. Punya konektor, subjek, dan juga verb be untuk opsi delta. Maka nomor 10 jawabannya adalah opsi Charlie. Nomor 11. People who reverse the letter of words bla 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 to read suffer from dyslexia. Ada kata kerja people, kemudian ada konektor dan juga kata kerja ya yang berfungsi ganda yaitu who dengan kata kerja reverse. Kemudian ada bagian yang hilang
setelahnya ada to infinitive, kemudian ada ini kata kerja. Bisa kata kerja, bisa ya ini kata kerja sih kalau suffer. Kita lihat berarti pilih yang mana gitu ya. Di sini sudah ada satu subjek, satu kata kerja, ini satu subjek, satu kata kerja. Udah ada dua pasang gitu ya. Kita lihat kalau yang alpha itu when trying. Kita taruh aja, kita coba baca. People who reverse the letters of word when trying to read suffer from dyslexia. Kita taruh opsi A ini kalimatnya betul. Gitu. Kita lihat when adalah konektor untuk adverb clause. Adverb clause kemudian kalau disederhanakan konektornya tetap ada, subjeknya hilang, kata kerjanya yang tadinya kata dasar ditambahkan ing kalau dianya aktif. Maka opsi A ini menjadi adverb clause. Si kalimat nomor 11 ini kalau kita tempatkan opsi alpha akan jadi eh, satu kalimat yang memiliki dua klausa di mana anak kalimat atau subordinate clause-nya adalah adverb clause yang sudah disederhanakan di mana subjeknya hilang, kemudian verbnya jadi ing. Kalau yang Bravo, if they tried, ini bisa saja sebenarnya if-nya adalah konektor sama, bisa jadi adverb clause juga. Kemudian ada subjek they dengan kata kerja tried. Tetapi kalau kita taruh di sini, ini eh, kata tensisnya jadi ngaco gitu. Kenapa? Karena yang lain kata kerjanya verb satu semua, reverse, suffer, tapi di sini verb 2 tidak bisa gitu ya. Kemudian kalau yang delta ini nantinya jadi pasif, padahal di sini eh, anak kalimatnya itu aktif gitu karena kan orang yang mencoba membaca. Kalau yang delta ini salah pronoun karena di sini he padahal yang dibicarakan adalah people, orang banyak gitu ya. Nomor 12. Featured at the Henry Ford Museum of Antique Cars dating from 1865. Di sini featured at the Henry Ford Museum kalimatnya diawali oleh place expression. Ini adalah nama tempat. Maka kalimatnya struktur subjek dengan kata kerjanya boleh ditukar. Kita lihat kalau opsi alpha is an exhibit. Jadi is-nya di sini adalah kata kerja, an exhibit adalah subjeknya gitu. Boleh ditukar karena kalimatnya diawali oleh place expression. Jadi ini kalimatnya inverted. Kalau yang opsi Bravo ini belum punya kata kerja. Kalau opsi Charlie ini tidak di inverted, berarti salah karena diawali oleh place expression kalimatnya. Kalau yang delta, nanti kalimatnya masih tetap belum punya uh, induk kalimat karena which is an exhibit ini adalah subordinate clause atau anak kalimat, adjective clause ya. Maka nomor 12 jawabannya adalah yang alpha. Jadi nomor 11 juga jawabannya alpha. Kita lanjut nomor 13. Rubber bla 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 from vulcanized silicones with a high molecular weight is difficult to distinguish from natural rubber. Di sini ada kata rubber, kemudian ada kata kerjanya atau tidak. Kalau vulcanize ini bukan ya, dia adalah past participle atau verb 3 yang menjelaskan kata silicones. Kemudian ada kata kerja is. Nah, ini adalah kata kerjanya gitu ya. Berarti kalau rubber is difficult to distinguish, berarti di sini adalah anak kalimat gitu. Kita lihat kalau yang alpha is produce ini eh, kalau kita tempatkan opsi alpha maka is produce-nya jadi kata kerja untuk untuk subjek rubber ya tidak bisa karena ini kata kerjanya adalah yang ini gitu. Dan ini adalah anak kalimat. Kalau mau jadi anak kalimat, ini harus ada konektor subjek. Ini udah ada verb be dan verb 3 ya pasif. Kalaupun disederhanakan masih kurang harusnya is-nya ditendang. Kalau producing ini berarti sudah disederhanakan adjective clause-nya.
Tetapi kan kalau disederhanakan adjective clause, konektor, subjek, verb be-nya hilang gitu ya. Tinggal tersisa verb ing kalau kalimatnya aktif. Tapi di sini kalimatnya tuh pasif. Itu karena rubber tidak bisa producing, tidak bisa memproduksi, harusnya diproduksi. Kalau yang delta ini betul kalau tadi aktif, padahal kan ini rubber tidak bisa memproduksi, tapi diproduksi. Nah, yang benar adalah opsi delta, di mana ini sudah correct form dari reduce adjective clause. Jadi adjective clause disederhanakan, eh, konektor, subjek, verb be-nya hilang, tinggal tersisa verb 3 karena sifat dari adjective clause-nya adalah pasif. Nomor 14, eh, di sini kalimatnya diawali bagian yang hilang, kemudian ada kata kerja appears, kemudian ada lagi then it does, it-nya adalah kata kerja, sorry, subjek, ini kata kerja, kemudian ada kata kerja lagi is. Kita lihat yang mana kalau kita taruh the moon appears considerably larger at the horizon than it does overhead is merely, jadi the moon-nya itu hanya bisa jadi kata kerja untuk appears. Is-nya masih tetap belum punya subjek gitu. Kalau kita pilih yang Bravo, that the moon appears itu adalah noun clause. Kemudian jadi the moon, si appears-nya punya the moon, tapi the moon, that the moon appears itu jadi subjek untuk kata kerja is. Nah, ini adalah jawaban yang benar. Kalau yang Charlie, when the moon appears considerably large, ini salah karena ada konektor di awal ya. Adverb clause harusnya di tengahnya akan ada satu koma. Di sini tidak ada. Kemudian sama juga nanti is-nya masih tetap nggak punya subjek. Kalau yang delta, the moon which appears considerably larger at the horizon than it does overhead. Kalau yang delta kita pilih berarti yang optical illusion-nya adalah moon-nya. Padahal yang dimaksud dengan optical illusion di sini adalah bahwa si bulan itu terlihat lebih besar. Bukan bulannya sendiri, tapi bulannya terlihat lebih besar. Dia yang adalah optical illusion. Maka jawaban yang benar adalah yang Bravo. Dan ini juga sebagai rumus ya, biasanya kalau ada dua kata kerja dengan satu subjek tanpa ada konektor di antara kedua kata kerja tersebut, kemungkinan besar itu adalah noun clause yang sebagai subjek. Kita lanjut nomor 15. According to the World Health Organization, any of the six most dangerous disease to break out, it could be cause for quarantine. According to the World Health Organization, ini uh, positif sih ya, dia bukan klausa. Kemudian ada satu koma, di sini ada dua koma ya. Berarti itu kita lihat setelah koma yang kedua, it ini adalah subjek, could be adalah verbnya. Dia tidak punya konektor, berarti ini adalah induk kalimatnya yang setelah koma kedua. Berarti setelah koma pertama itu adalah anak kalimat. Kita lihat kalau kita pilih opsi alfa, kalimatnya akan jadi, anak kalimatnya akan berbunyi were any of the six most dangerous disease to break out. Nah, ini adalah jawaban yang betul. Kenapa? Uh, were sebagai kata kerja di sini akan muncul sebelum subjeknya, yaitu diseases. Di mana ini bisa atau benar dalam kasus ini karena kalimat nomor 15 ini adalah conditional if. Jadi ini adalah bentuk pengandaian yang menggunakan if, ini kayak bentuk kedua. Di mana ketika if-nya dihilangkan, maka kata kerjanya ditarik ke depan subjeknya. Gitu. Kalau yang Bravo, eh, Charlie dan Delta, kalau yang Delta sih nanti tidak akan double subject ya, karena ada they. Kalau yang Bravo dengan Charlie ini tetap akan kurang they. Sorry, if. Karena kan harusnya complete form. Kan ini subjek dulu baru kata kerja. Gitu.
Jadi tetap harus ada if-nya complete form. Maka nomor 15, jawaban yang benar adalah opsi alfa.